Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Di bagasan ibanado buni saluhut habisuhon, dohot parbinotoan na arga. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, harta yang sejati. Apa itu harta yang sejati dalam hidup saudara? Banyak orang berpikir harta yang sejati itu adalah ada mobil, ada rumah, ada deposit sekian miliar, sekian triliun, ada tanah, ada kebun, ada macam-macam. Tapi menurut Paulus, harta yang sejati itu adalah yang dikatakan di sini, hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan itu menyatakan kepada kita adalah orang yang berhikmat tidak pernah kelaparan. Orang yang berhikmat tidak pernah ragu. Orang yang berhikmat, dia akan memiliki pengetahuan dan sungguh masa depannya sungguh ada. Dan dia betul-betul melihat harta yang dari sorga itu, harta yang sejati itulah bersumber dari Tuhan. Maka sering kita mendengarkan firman Tuhan. Ahamagunana diomoho portibion molo magodo todim. Apa gunanya bagimu engkau memiliki banyak harta, memiliki jabatan, memiliki kekayaan, memiliki banyak anak, memiliki banyak generasi, tetapi imanmu, tetapi engkau mati, tetapi engkau moromagodo, engkau kehilangan hikmat, kehilangan masa depan, kehilangan kehidupan yang kekal. Maka dalam hal ini juga Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Kolose, agar jemaat di Kolose, orang-orang percaya itu jangan bermotivasi, jangan hanya melihat motivasi hidupnya hanya kepada harta, hanya kepada kepintaran dunia, hanya kepada dunia-dunia yang bersifat sementara. Tapi kita diingatkan adalah memiliki yaitu harta yang sejati. Harta yang sejati itulah kebaikan. Harta yang sejati itulah kemurahan. Harta yang sejati itulah pengetahuan. Harta yang sejati itulah hikmat. Itulah harta kita. Jadi harta kita jangan uang, jangan materi. Tapi bukan berarti tidak perlu punya materi, perlu. Tapi jangan paksakan, jangan motivasimu, hidupmu hanya hedonisme. Karena banyak di dalam dunia ini yang bersifat materialistis. Ada perempuan mau pacaran melihat hanya hartanya, orang kaya. Banyak orang mau pacaran hanya melihat karena dia kaya, anak dia orang. Padahal dia tertipu, padahal dia jahat, dia belum tentu. Tapi lihatlah apakah dia laki-laki yang memiliki pengetahuan dan memiliki hikmat. Apakah dia laki-laki yang hidup takut akan Tuhan? Apakah dia perempuan yang takut akan Tuhan? Apa dia manusia yang memiliki ibadah Tuhan? Jangan pernah mau hanya karena melihat harta dunia, dunia hedonisme. Karena jangan manusia yang materialistis. Banyak sekarang ini perempuan dan laki-laki yang materialistis, artinya dia kecewa. Tapi carilah harta yang dari surga, dari Bapa yang takut akan Tuhan, yang berpikir, yang bersikap, yang memiliki nilai integritas iman. Dia adalah dapat dipercaya,
dia adalah dapat diandalkan, dia adalah memiliki motivasi yang baik. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada orang percaya, sehingga kita tidak pernah terkontaminasi, tidak pernah hanya melihat harta dunia, tapi lah harta yang sejati, harta sorgawi, sifat-sifat sorgawi, hikmat-hikmat sorgawi. Itu yang harus menjadi acuan kita, supaya kita tidak pernah tertipu. Begitu banyak orang tertipu karena penipuan-penipuan di zaman yang kita lihat sekarang ini, teknologi yang begitu luar biasa. Banyak sekarang yang tertipu. Dilihat di Facebook cantik padahal nggak cantik. Dilihat di Facebook dia ini ganteng, dilihat ini dia padahal tukang tipu, tukang macam-macam lah. Artinya, marilah kita berhikmat. Marilah kita memiliki takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami. Amin.